Ketika kita ingin bertani dengan sukses, tundukkan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan Selma Farm. Pada kesempatan sekarang, saya ingin berbicara non-teknis. Kalau dari kemarin selalu kita ngobrol tentang cara bertanam, tutorial tentang tanaman, dan lain-lain. Tapi dalam kesempatan sekarang, saya ingin berbicara sesuatu yang sangat mendasar tentang ilmu pertanian. Artinya, ini sesuatu yang sangat mendasar dan non-teknis sifatnya. Ada dua hal yang melatar belakangi kenapa saya ingin berbicara tentang ilmu pertanian. Pertama, ingat ketika dulu masih kecil, mbah kakek saya tuh selalu mengatakan bahwa ilmu pertanian itu ilmu katon. Artinya, ilmu katon itu ilmu yang kelihatan. Jadi, mbah saya selalu bilang, ilmu pertanian itu ilmu katon, kalau kita menyukai pasti bisa. Jadi yang saya bahas tentang ilmu pertanian ini hanya terbatas pada tentang budidaya tanaman. Bagaimana kita bertanam. Jadi dalam arti sempit. Bukan dalam arti riset yang tinggi. Tapi sekedar bagaimana kita ingin bisa menanam itu dengan ilmu pertanian. Jadi pertama, bahwa ilmu pertanian itu ilmu katon. Itu yang melatar belakangi yang pertama. Yang kedua, saya pernah ikut seminar di acara Bob Sadino almarhum. Sudah lama sekali. Jadi ada yang menarik yang beliau katakan, bahwa ilmu pertanian itu ibarat lingkaran bulat dibelah dua. Jadi ilmu pertanian tuh ibarat satu lingkaran begini, tapi dibelah dua. Maksudnya apa? Bahwa ilmu pertanian itu yang sebelah, lingkaran yang sebelah, orang belajar pertanian itu melalui jalur formal. Mulai ijazah SMP, SMA, sampai S1 bidang pertanian. Sementara yang sebelah ini maksudnya adalah orang yang hanya berkutat otodidak melakukan penanaman itu atau bertani itu secara praktis di lapangan. Istilah kerennya itu learning by doing. Artinya dia mencoba, trial and error. Lalu hikmah apa yang kita bisa ambil dari istilah bahwa ilmu pertanian itu seperti lingkaran bulat dibelah dua? Artinya bahwa bagi kita yang tidak memiliki background pertanian, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pertanian, sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita belajar dan sangat memungkinkan untuk kita menguasai pertanian itu secara otodidak, secara langsung, secara praktek, trial and error. Itu yang pertama. Bahkan tahun 90-an dari majalah Trubus pernah melakukan riset. Itu kalau tidak salah judul bukunya itu Dictionary atau Discovery of Agribusiness gitu, saya lupa. Yang jelas intinya di situ menjelaskan bahwa 75% orang-orang yang sukses di bidang agrobisnis adalah yang backgroundnya, yang latar belakangnya adalah bukan bidang pertanian umum. Jadi orang-orang hobi itu jauh lebih sukses menekuni bidang agrobisnis. Itu yang pertama dari masalah seperti lingkaran dibagi dua. Yang kedua, bahwa ilmu pertanian yang kita dapat belum tentu 100% mutlak bisa praktek di lapangan. Bahkan ada adaptasi dari teori yang didapat, diadaptasikan dengan praktek, bisa saja banyak hal yang berbeda.
Karena ketika kita melakukan budidaya sangat situasional. Jadi ketika kita merasa sudah menguasai banyak teori, sudah menguasai banyak ilmu pertanian, tidak menjamin ketika praktek itu hasilnya akan bagus seperti apa yang dipahami ketika teori. Bukan berarti ilmu itu tidak penting, ilmu yang pertama. Tapi untuk ilmu budidaya pertanian, bahwa kondisi lapangan itu lebih menentukan. Bahkan yang ketiga, bahwa di setiap daerah ketika masalah pertanian atau penanaman yang hidup di masyarakat atau yang berlaku di masyarakat itu ada yang namanya kearifan lokal. Kadang kearifan lokal ini apa yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat itu sangat bertolak dengan teori pertanian yang kita dapat. Itu bisa saja. Jadi itu, bahwa ilmu pertanian itu sesuatu yang berkembang terus dan sangat diadaptasikan dengan apa yang kita temukan di lapangan, tidak notabene hanya berkutat di teori, lalu untuk kita praktekkan betul-betul persis seperti apa yang kita dapat secara keilmuan. Yang terakhir, bahwa ilmu pertanian itu selalu berkembang, berkembang, dan berkembang. Jangan pernah kita merasa paling ngerti, jangan pernah kita merasa paling tahu, jangan pernah kita merasa paling pintar. Di atas langit masih ada langit. Jadi secara filosofi, ketika kita ingin bertani dengan sukses, tundukkan hatimu. Apa maksudnya? Jangan sombong merasa sudah pandai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.